Om Swastiastu. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil UAS kami, tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan saya Igusti Ngurah Tirta Padita Vinayaka dengan NIM 25150911089 dan dilanjutkan dengan rekan saya. Kenalkan, nama saya Coagung Aris Mahaputra dengan NIM 25150911077. Dan rekan saya, Perkenalkan, saya Nimade Dundayani dengan NIM 25150911016. Dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Restuyo Karana Putra dengan nomor NIM 25150911130. Saya akan memulai presentasinya dengan penyelesaian problem pertama dan kedua. Nah, lagi ke problem pertama yakni yang berjudul The Complete Borrowing Ledger. Nah, problem ini itu tujuannya untuk membuat laporan riwayat peminjaman buku. Nah, kami diminta untuk menampilkan borrow ID-nya, nama lengkap peminjam, di mana gabungan dari first name serta last name, dan book title, serta author last name. Nah, untuk menyelesaikan ini, kami menggunakan pendekatan yakni inner join, seperti yang bisa dilihat di query-nya. Nah, untuk menghubungkan empat tabel yakni borrow books, borrowers, TB books, dan TB authors. Lalu kami menggunakan concat di mana di sini fungsinya untuk menggabungkan nama depan serta nama belakang dari peminjam. Lalu yang terakhir kami mengurutkan dari tanggal pinjam terbaru ke terlama menggunakan comment order by borrow date test. Nah, coba dites dulu untuk outputnya. Nah, ini bisa dilihat untuk tampilannya sudah sesuai dengan yang diminta dan sudah terurut dari yang terbaru ke terlama. Baik, lanjut ke problem yang kedua, bisa ditulis dulu. Nah, untuk yang problem kedua ini berjudul Approve Book Manifest, di mana manajemen ingin memverifikasi buku-buku yang sudah masuk ke katalog utama. Di mana kami diminta untuk menampilkan dari book title-nya, publication year-nya, genre-nya, serta author full name-nya. Pada kasus ini, karena tabel TB Book ini didesain khusus untuk buku yang sudah lolos kurasi, kami tidak memerlukan lagi adanya klausul where tambahan. Jadi cukup untuk melakukan inner join ke tabel TB Authors untuk mendapatkan nama penulis. Jadi bisa di tes untuk outputnya. Nah, di sini bisa dilihat uh, kami sudah menampilkan apa yang diminta dari book title, publication year, genre, serta author full name. Di mana secara garis besar ini problem 1 dan 2 itu kami diminta untuk memperlihatkan tabel-tabel variasi serta formatnya agar menjadi lebih rapi. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan mengenai problem yang ketiga sampai problem yang keenam, di mana problem di sini berfokus untuk teknis audit dan agregasi statistik. Nah, yang pertama itu problem 4 dan problem 3 dan 4 itu adalah untuk mencari data yang hilang atau missing record. Untuk problem 3 yaitu short farmer, kita mencari buku yang tidak pernah dipinjam dengan menggunakan pola anti join, yaitu left join dari TB book ke TB borrowed book. Lalu kita akan memfilternya dengan kuasa where BB borrow is ID. Nah, begitu juga dengan problem keempat, yakni mencari penulis yang tidak memiliki buku di katalog. Kami menggunakan lab join dari TB author ke TB book dan menyaringnya dengan menggunakan kuasa where bbook ID is null. Teknik ini sangat berguna untuk mengaudit konsistensi data. Dapat dilihat dari sini. Bisa ditunjukkan untuk gininya, output dari problem 3 dan problem 4-nya. Di sini dapat dilihat untuk menyaring, fungsinya itu menyaring.
dapat dilihatkan juga untuk problem yang keempat, output dari problem yang keempat. Nah, di sini juga. Dan selanjutnya kita masuk ke problem kelima dan keenam yang menggunakan fungsi agregasi. Problem kelima itu meminta popularitas genre. Kami menggabungkan TB-book dan TB broadbook menggunakan inner join, lalu menggunakan lalu menggunakan count dan group by genre, serta diurutkan dari terbanyak dengan menggunakan order by total borrow book count yang diurutkan dengan. Lalu problem yang keenam itu yakni mencari peminjaman yang lebih dari 3 buku. Di sini menggunakan metode group by berdasarkan borrowed ID-nya. Dan karena syaratnya adalah memfilter setelah agregasi, kami menggunakan kualsa halving. Tepatnya halving count BB book yang bagian terakhir ini. Dapat diperlihatkan untuk output dari problem keempat dan problem kelima dan keenamnya. Di sini dia outputnya. Di sini juga banyak. Nah, inti dari sesi ini adalah penggunaan left join untuk menemukan data yang tidak memiliki relasi, serta penggunaan group by dan having untuk analisis data history. Selanjutnya saya persilahkan untuk problem ke-7 dan ke-8-nya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas bagian problem 7 dan problem 8. Jadi untuk problem 7 sendiri, yang pertama kita melakukan select dari tabel buku bagian genrenya. Kemudian kita juga mengambil rata-rata dari borrow date dan return date dengan fungsi date difference atau selisih. Jadi kita mengambil selisih dari borrow date dan return date. Kemudian kita merata-ratakan hasil itu. Kemudian hasilnya itu di inner join, jadi tabel buku di inner join dengan tabel borrowed books, dan kita menyamakan ID-nya. Kemudian kita menambahkan kondisi agar data return date yang masih kosong, yaitu kondisi ketika buku belum dikembalikan, tidak diikut sertakan. Dan yang terakhir, kita menggrup ini berdasarkan genrenya. Saya akan terang sendiri langsung. Nah, bisa dilihat kita sudah mengelompokkan hari berapa lama rata-rata hari setiap genre buku di dipinjam dari kolom genre dan average days cap ini. Selanjutnya saya akan bahas problem 8. Jadi untuk problem 8 sendiri dia menggunakan eh, teknik self join. Jadi yang pertama kita menselect TB box ini ke dirinya sendiri. Jadi kita mengaliaskan TB box menjadi dua, yaitu B1 dan B2. Jadi yang pertama kita men-select judul buku dari B1 dan B2. Kemudian kita mencari genre yang sama dan juga tahun publikasi yang sama. Dan kemudian kita melakukan inner join antara tabel buku dari B1 ini sendiri dan eh, tabel buku untuk B2 ini. Dan kita menyamakan genrenya dan juga tahun publikasinya. Dan kita juga menambahkan kondisi yang sangat penting agar datanya tidak duplikat, yaitu eh, book ID dari B1 kurang dari book ID dari B2. Jika tidak ada ini, datanya akan duplikat dan ada dua, misalnya buku A dan buku B, dan data kedua yaitu buku B dan buku A. Jika sudah ada ini, data duplikatnya akan tidak ada. Saya akan run saja langsung. Nah, bisa jelas ini hanya ada dua buku yang memiliki genre yang sama pada tahun publikasi yang sama. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagian
mendesain sistem database sistem akademik. Jadi yang pertama saya akan mulai dari DDL-nya dulu. Yang pertama kita mungkin saya pertama kita akan membuat suatu database baru. Bisa dengan menu di sini atau dengan query. Ya, saya tidak perlu jelaskan untuk membuatnya karena sudah ada dengan create database, misalnya seperti DB Academic Portal ini. Saya akan meng-use saja langsung lewat klik 2 kali di sini. Nah, yang pertama untuk membuat database ini yaitu kita membuat beberapa tabel. Jadi ada tabel lecturers, students, courses, dan enrollments. Jadi yang pertama yaitu tabel lecturers. Dia itu berisi ID-nya, nama depan, nama belakang, email, specialty-nya, dan ini adalah kolom untuk menandai kapan dibuat dan kapan terakhir diupdate. Dan lecturer ID sebagai primary key-nya. Kemudian ada pun tabel student. Jadi yang isinya itu ada student ID, nama depan, nama belakang, email, dan ini enrollment status berupa I6 yang hanya bisa berisi aktif, leave atau cuti, graduated atau lulus, dan inaktif. Dan diset sebagai default aktif. Kemudian ini kolom tambahan untuk mencatat kapan data ini dibuat dan diupdate. Dan student ID sebagai primary key. Kemudian ada pun tabel courses yang isinya course ID, course name, credit, semesternya, lecturer ID, dan prerequisite atau course ID yang dibutuhkan lebih awal sebagai syaratnya. Dan ini adalah kolom ekstra untuk mencatat kapan kita membuat dan mengupdate-nya. Kemudian kita memakai primary key sebagai kita memakai course ID sebagai primary key. Dan untuk bagian foreign key, kita membuat constraint baru yaitu bernama FK Courses Lecturer, yakni berisi foreign key dari lecturer ID di reference dari tabel lecturers. Kemudian kita menambahkan beberapa parameter agar saat mendelete integritas datanya tetap terjaga. Jadi dengan on delete restrict dan on update cascade. Jadi saat kita menghapusnya, kita tidak akan bisa karena masih ada tabel yang masih ada mata kuliah yang memerlukan mata kuliah lain. Kemudian ada constraint FK courses prerequisite yang berisi foreign key prerequisite course ID ini akan reference course ID dari dirinya sendiri karena dia akan melakukan eh, reference untuk dirinya sendiri dan dia berisi parameter yang sama agar datanya tetap terjaga yaitu on delete restrict dan on update cascade. Dan yang terakhir itu kita membuat tabel enrollments yang berisi enrollment ID, student ID, course ID, tanggal registrasi, kemudian nilai atau grade, dan ini adalah dua hal ekstra untuk mencatat kapan dibuat dan kapan diupdate. Kemudian enrollment ID yaitu sebagai primary key dan kita membuat constraint untuk foreign key enrollment student. Jadi foreign key student ID ini mereference student ID dari tabel student dan kita melakukan memberikan parameter yang sama agar tetap terjaga integritas datanya. Dan kemudian ada constraint untuk FK enrollment course, yakni berisi foreign key course ID yang akan mereference course ID dari tabel courses juga. Dan ini berisi parameter yang sama akan menjaga integritas data. Kemudian saya akan membahas seeding data dari semua tabel di sini. Bisa dilihat yaitu kita pertama menginsert data untuk lecturers, yaitu bisa dilihat di sini ya. Yang kemudian eh, kita menginsert tabel courses yang berisi ini. Dan ini untuk tabel courses yang tidak memerlukan syarat tambahan dan ini untuk yang memerlukan syarat tambahan. Dan seeding data ketiga yaitu tabel untuk student yaitu berisi student ID dan nama student serta email dan status keaktifannya.
Kemudian sistem data keempat yaitu tabel enrollments, yaitu data paling banyak yang isinya yaitu data enrollment itu sendiri, jadi dari student ID, course ID, tanggal registrasinya maupun nilainya. Bisa dilihat di sini untuk masing-masing mata kuliah dari mata kuliah 1, mata kuliah 2, 3, 4, 5 dan ini seterusnya. Dan mungkin kalau dilihat dari beberapa tabel, saya akan men-select semuanya. Eh, Misalnya dari tabel enrollment, hasilnya akan begini keluar. Misalnya, dan selanjutnya misalnya dari tabel student akan keluar nama nama awal dan nama akhir serta email dan status enrollment-nya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, bagian challenge dari A sampai E akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan challenge A sampai challenge E pada database yang kami desain. Di mana pada challenge A, yakni master class roster, di mana kami di sini akan menampilkan daftar mahasiswa yang mengambil mata kuliah database system. Di mana untuk mendapatkan data tersebut, kami menggabungkan 3 tabel, yakni student, enrollment, dan courses menggunakan inner join. Selanjutnya, kami memfilter data dengan where agar hanya mata kuliah database sistem yang ditampilkan. Untuk outputnya mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. Oke, untuk output yang dihasilkan akan menampilkan kolom student ID, nama lengkap mahasiswa, nama mata kuliah, dan tanggal registrasi, di mana data tersebut diurutkan berdasarkan nama belakang mahasiswa secara alfabetis sehingga lebih mudah digunakan sebagai daftar hadir atau administrasi kelas. Kita masuk pada challenge kedua. Kedua ada atau challenge B Ya, adalah grade aggression and performance, di mana challenge B kami akan menghitung nilai rata-rata pada setiap mata kuliah, di mana perhitungannya menggunakan fungsi AVG dan kemudian hasilnya dibulatkan dengan round agar lebih mudah dibaca. Setelah itu, data dikelompokkan menggunakan group by berdasarkan mata kuliah. Untuk outputnya mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. Oke, untuk outputnya akan dihasilkan berupa nama mata kuliah dan rata-rata nilai mahasiswa pada mata kuliah tersebut. Hasilnya ini diurutkan dari rata-rata nilai tertinggi hingga terendah sehingga program studi dapat melihat mata kuliah mana yang memiliki performa akademik paling tinggi maupun paling rendah. Selanjutnya kita masuk pada challenge C, yakni Identifying Overload Courses. Di mana pada challenge C kami mencari mata kuliah yang memiliki lebih dari 5 mahasiswa, di mana jumlah mahasiswa dihitung menggunakan fungsi count dan kemudian data dikelompokkan dengan group by. Setelah proses penghitungan selesai, kami menggunakan halving untuk menampilkan hanya mata kuliah yang jumlah pesertanya melebihi 5 orang. Mungkin untuk outputnya bisa dilihat terlebih dahulu. Oke, untuk outputnya akan ditampilkan nama mata kuliah dan total jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Hasilnya ini diurutkan dari jumlah mahasiswa terbanyak, sehingga pihak akademik dapat mengetahui mata kuliah yang perlu membuka kelas tambahan atau menambah kapasitas laboratorium. Selanjutnya kita masuk pada challenge D, yakni Inactive Student Audit, di mana pada challenge D, maaf, kami mencari mahasiswa yang sudah terdaftar di sistem, tetapi belum pernah mengambil mata kuliah. Untuk itu, kami menggunakan lab join antara tabel student dan enrollment, dan kemudian menambahkan kondisi where enrollment underscore ID is null sehingga hanya mahasiswa yang tidak memiliki data enrollment yang ditampilkan. Untuk outputnya mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. Oke, untuk outputnya akan dihasilkan berupa student ID, nama lengkap mahasiswa, dan email mahasiswa, di mana informasi ini dapat digunakan oleh dosen pembimbing atau bagian akademik untuk menghubungi mahasiswa yang belum melakukan pengambilan mata kuliah. Untuk challenge E, yakni prerequisite mapping, di mana pada challenge E kami menampilkan hubungan antara mata kuliah lanjutan dengan mata kuliah prasyaratnya. Karena kedua data tersebut berada di dalam tabel yang sama, kami menggunakan subjoin dengan 2 alias, yakni expense untuk mata kuliah lanjutan dan prerequisite untuk mata kuliah prasyarat, di mana untuk outputnya bisa dilihat terlebih dahulu. Oke.
Untuk outputnya akan menampilkan dua informasi, yakni nama mata kuliah lanjutan dan nama mata kuliah prasyarat yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Data tersebut diurutkan berdasarkan nama mata kuliah sehingga memudahkan pihak akademik maupun mahasiswa memahami urutan pengambilan mata kuliah. Baik, berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, dapat disimpulkan bahwa database yang dirancang telah berhasil memenuhi seluruh kebutuhan sistem perpustakaan maupun sistem akademik, di mana seluruh tabel berhasil dihubungkan menggunakan primary key dan foreign key, sehingga data tetap konsisten dan saling terintegrasi. Selain itu, berbagai teknik SQL seperti inner join, lab join, subjoin, count, AVG, group by, dan having berhasil digunakan untuk menghasilkan laporan yang dibutuhkan, mulai dari daftar mahasiswa dalam suatu kelas, rata-rata nilai mata kuliah, identifikasi kelas yang kelebihan kuota, audit mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah, hingga pemetaan mata kuliah berdasarkan persyaratnya. Dengan demikian, kami memohon maaf ketika ada perkataan kami yang kurang berkenan dan kami tutup presentasi ini dengan terima kasih.